Rapat mendadak FIFA sedang mengkaji skema playoff untuk tim dari Asia pengganti Iran di Piala Dunia. Indonesia, Oman, dan Uni Emirat Arab berebut satu slot. Timnas Indonesia mendadak kumpul bulan Mei untuk playoff. Netizen, wah, rejeki emang gak kemana. Gak banyak yang sadar, tapi apa yang lagi terjadi ini sebenarnya bukan cerita sepak bola biasa. Ini efek domino dari konflik global yang pelan-pelan mulai masuk ke ranah olahraga. Nama timnas Iran yang harusnya udah aman sebagai peserta Piala Dunia sekarang justru jadi tanda tanya besar. Bukan karena performa mereka menurun, bukan karena kalah di lapangan, tapi karena situasi negaranya yang lagi di ujung tanduk. Eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel bikin segalanya berubah. Ketegangan ini bukan cuma soal politik, tapi juga berdampak ke mobilitas, keamanan, bahkan izin internasional. Dan dalam kondisi seperti ini, hampir mustahil sebuah tim nasional bisa fokus untuk tampil di ajang sebesar Piala Dunia. Banyak analis bahkan bilang, peluang Iran untuk benar-benar hadir di turnamen itu sekarang tinggal formalitas saja. Secara realita, hampir pasti mereka gak akan ambil bagian. Disinilah FIFA mulai bergerak cepat. Karena satu hal yang gak boleh terjadi adalah kekosongan slot. Piala Dunia itu bukan cuma kompetisi, tapi juga produk global. Setiap slot punya nilai, secara olahraga, secara bisnis, bahkan secara politik. Jadi ketika satu tiket kosong muncul dari Asia, FIFA harus segera cari solusi yang paling aman, tapi tetap bisa diterima semua pihak. Dan solusi yang lagi dibahas ini langsung bikin banyak mata terbuka. Bukan langsung menunjuk pengganti, tapi membuat skema playoff darurat. 3 tim yang sebelumnya gagal lolos, tiba-tiba dikasih kesempatan kedua. Ada Timnas Indonesia, Timnas Oman, dan Timnas Uni Emirat Arab. Kalau dilihat sekilas, ini kayak undian keberuntungan. Tapi kalau ditarik ke belakang, 3 tim ini memang ada di posisi nyaris. Mereka bukan tim lemah, tapi juga belum cukup kuat untuk lolos langsung. Jadi secara logika, mereka adalah kandidat paling masuk akal untuk memperebutkan slot sisa ini. Tapi yang bikin panas bukan cuma siapa yang ikut, tapi bagaimana skemanya. Dari bocoran yang beredar, FIFA mempertimbangkan format bertingkat. Indonesia akan lebih dulu menghadapi Oman dalam satu laga penentuan. Ini pertandingan yang gak ada istilah uji coba. Ini hidup atau mati. Satu kesalahan kecil, satu momen lengah, selesai. Dan pemenang dari duel ini belum langsung lolos, karena di atas mereka sudah menunggu Timnas Uni Emirat Arab. Disinilah mulai muncul perdebatan. Banyak yang ngerasa UEA dapat keuntungan lebih. Mereka gak perlu melewati 2 laga berat. Cukup 1 pertandingan, dan kalau menang langsung mengamankan tiket Piala Dunia. Sementara Indonesia dan Oman harus saling bunuh dulu sebelum menghadapi lawan yang lebih segar. Apakah ini adil? Belum tentu. Tapi FIFA jarang membuat keputusan tanpa alasan. Bisa jadi ini berdasarkan ranking, performa terakhir, atau bahkan kesiapan infrastruktur dan logistik. Hal-hal yang jarang dibahas publik, tapi sangat menentukan di balik layar. Dan di tengah semua spekulasi ini, satu kabar justru bikin semuanya terasa nyata. Timnas Indonesia dikabarkan akan menggelar pemusatan latihan mendadak di bulan Mei. Ini bukan sekedar antisipasi. Ini tanda bahwa federasi sudah membaca arah angin, bahwa peluang ini bukan cuma wacana. Reaksi publik seperti biasa, cepat dan emosional. Banyak yang bilang ini keberuntungan. Rejeki emang gak kemana. Jadi kalimat yang sering muncul. Tapi di balik itu ada juga yang mulai realistis. Karena kesempatan ini datang tanpa peringatan. Dan kalau gak siap, ya percuma.
Kalau kita lihat lebih dalam, tantangan Indonesia sebenarnya gak ringan. Oman bukan tim yang bisa diremehkan. Mereka punya organisasi permainan yang rapi, disiplin tinggi, dan pengalaman di laga-laga krusial. Ini tipe lawan yang sering bikin tim lain frustrasi. Dan kalau Indonesia berhasil melewati Oman, tantangannya malah naik level. Timnas Uni Emirat Arab punya kualitas individu yang kuat, ditambah pengalaman bermain di level internasional yang lebih konsisten. Mereka bukan cuma unggul secara teknis, tapi juga mental. Artinya, kalau Indonesia mau lolos, mereka harus tampil sempurna 2 kali berturut-turut. Dan itu bukan hal mudah. Belum selesai sampai situ, karena ada satu kemungkinan yang bikin skenario ini makin gila. FIFA juga dikabarkan sedang mempertimbangkan opsi untuk melibatkan zona UEFA dalam playoff tambahan. Ini bukan tanpa alasan. Secara kualitas, UEFA punya kedalaman tim yang luar biasa. Dan secara komersial, pertandingan lintas benua selalu punya daya tarik besar. Kalau skenario ini benar terjadi, maka pemenang dari Asia belum tentu langsung lolos. Mereka bisa saja harus menghadapi tim dari Eropa untuk memperebutkan tiket terakhir. Dan disinilah semuanya berubah dari kesempatan emas jadi ujian neraka. Bayangin, Indonesia sudah menang lawan Oman, lalu mengalahkan UEA, tapi ternyata masih harus menghadapi tim Eropa yang secara kualitas di atas rata-rata Asia. Ini bukan lagi soal keberuntungan. Ini soal apakah Indonesia benar-benar siap bersaing di level tertinggi. Tapi justru di situ letak ceritanya. Karena kalau Indonesia bisa sampai titik itu, maka narasinya akan berubah total. Dari tim yang kebetulan dapat kesempatan, jadi tim yang benar-benar pantas ada di Piala Dunia. Dan itu jauh lebih berharga. Sepak bola memang sering dibilang soal 90 menit di lapangan. Tapi kenyataannya, banyak hal ditentukan di luar itu. Rapat, negosiasi, tekanan politik, bahkan konflik global, semua bisa mempengaruhi siapa yang akhirnya berdiri di panggung terbesar. Dan sekarang, semua mata mulai mengarah ke satu hal. Apakah ini benar-benar akan terjadi? Karena kalau iya, maka bulan Mei bukan lagi sekedar jadwal latihan, tapi awal dari perjalanan paling menentukan dalam sejarah Timnas Indonesia. Kesempatan sudah ada di depan mata. Tinggal satu pertanyaan, siap atau tidak? Wah, gimana pendapat kalian bro? Setuju nggak dengan skema FIFA begini? Mengingat Piala Dunia memang hanya menunggu 2 bulan lagi sebelum kick-off. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.